Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 16. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan, wa idza kita baca panjang. Kemudian laku ini kalau misalkan tidak digabungkan dengan alif lam ya di alladzina ini, maka laku ini dibacanya dua harokat seperti wa idza. Wa idza laku, dan seperti itu. Laku ini kunya ini dua harokat. Karena ini ada dhammah bertemu dengan huruf waw. Ada fathah bertemu dengan huruf alif. Nah, ini kan namanya mad tabi'i. Itu panjangnya sama, panjangnya dza dengan ku ini sama, satu alif atau dua harokat. Nah, untuk yang wa idza kita panjangkan dua harokat, untuk yang laku kita tidak panjangkan. Kenapa? Karena panjang dari ku ini kita gabungkan ke alif lam ini. Jadinya lakul ladzina. Ya, kalau kita berhenti di sini wa idza laku menjadi dua harokat. Kalau digabungkan wa idza lakul ladzina amanu, jadi tidak ada panjang sama sekali ya. Tidak ada panjang dua harokat. Jadi satu harokat biasa sudah. Jadi bukan mad tabi'i lagi namanya, tapi sudah tidak terbaca dua harokat panjangnya lagi. Kita lanjutkan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Nah, di sini amanu ini kan dibaca panjang karena tidak bertemu dengan alif lam. Nah, kemudian kata qalu di sini ada harokat bendera. Kenapa barusan kita tidak memanjangkan 4 sampai 5 harokat? Karena kita tidak menggabungkan panjang dari lu ini dengan hamzah. Jadi berhentinya di qalu. Jadi harokat benderanya tidak berfungsi. Akan berfungsi jika kita menggabungkan lu ini dengan huruf hamzahnya. Contoh, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, seperti itu. Jadi karena digabungkan panjang dari lu dengan hamzah, maka harokat benderanya berfungsi 4 sampai 5 harokat. Kalau tidak, maka kembali seperti awal, seperti nu ini dua harokat, lu juga dua harokat. Kalau tidak gabung dengan hamzah. Kita lanjutkan. Di sini ada nun bertasydid, kita dengungkan 100%. Amanna. Jadi tidak sekedar amanna ini ada dengungan tapi sedikit sekali ya, mungkin 10 sampai 20%. Kita maunya itu 100%. Amanna. Jadi kalau sudah dengung baru kita ucapkan harokat dari nun ini. Amanna. Seperti itu. Kita ulangi. Qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Di sini yang perlu dijelaskan wa idza khalau ini ada alif. Cuman karena di atasnya ada bulatan kecil, maka khalau ini tidak dibaca panjang. Artinya alifnya ini sudah tidak berfungsi panjang sudah. Jadi wa idza khalau ila, jadi jangan dibaca panjang. Wa idza khalau ila jangan, karena di sini alifnya sudah ada bulatan kecil. Sama seperti ini qalu amanu, di atas alifnya ada bulatan kecil. Jadi alif ini tidak berfungsi panjang sudah. Yang berfungsi panjang ya ini waw ini.
Ada dhammah ketemu wawu, dhammah ketemu wawu. Kemudian ini fathah ketemu alif, fathah ketemu alif. Ini huruf wawunya ya, huruf wawunya kholau saja, kemudian alifnya tidak berfungsi. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Kita berhenti. Di sini ada mim sukun bertemu dengan qaf, maka kita baca dengan jelas. Jelas artinya tidak ada dengung, tidak ada samar. Jadi ila syayatinihim qalu. Jadi tidak ada dengung, syayatinihim itu kan dengung itu. Enggak ada him, jangan dengung, jangan samar. Syayatinihim qalu itu kan ada dengung atau ada samar. Maka kita tidak mau itu, kita maunya jelas. Ya, sebenarnya bukan maunya ya, tapi tuntunannya. Jadi tuntunannya itu harus jelas. Ini dibacanya jelas. Kita mengikuti tajwid, bukan mengikuti kemauan kita. Walaupun bacaan kita merasa khusyuk misalkan, tapi kalau kita tidak sesuai tajwid bacaannya ya tidak benar juga gitu. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah, dan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Jadi bukan sesuai dengan kemauan. Baik, kita ulangi lagi. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Jadi dibaca dengan jelas. Nah, dibaca dengan jelas ini juga jangan sampai kita jeda ya. Jeda misalkan syayatinihim qalu kan terlalu ketara ya. Jelasnya itu apa ya? Jedanya terlalu ketara. Jadi kalau ada jeda sampai 2 harokat panjangnya, ini enggak benar juga. Syayatinihim qalu. Nah, itu ada namanya saktah. Kan seakan-akan saktah. Jadi langsung saja, jangan pakai jeda berhenti. Langsung syayatinihim qalu. Nah, seperti itu. Kembali lagi di sini ada harokat bendera sama ya dengan yang sebelumnya di qalu harokat bendera. Kalau kita berhenti gak nyambung dengan hamzah, nah ini gak nyambung dengan hamzah, maka harokat benderanya tidak berfungsi, dan yang berfungsi adalah dhammah bertemu wawu, panjangnya 2 harokat. Qalu, lu 2 harokat. Kalau digabung dengan hamzah baru 4-5 harokat. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, di sini ada mim sukun yang sukunnya tertulis, maka kita bacanya dengan jelas. Ma'akum, ma'akum jelas. Jangan ma'akum itu kan dengung itu. Jadi dibaca dengan jelas. Kemudian di sini langsung huruf berikutnya yaitu hamzah. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nun bertasydid, di sini juga nun bertasydid, maka kita sama-sama membacanya dengan dengungan. Innama, jadi bukan hanya dengungan tapi ada jeda yang proporsional gitu ya. Jangan sekedar yang penting dengung, bukan yang penting dengung, tapi harus didengungkan dengan sempurna. Innama, di rongga hidung kita berdengung gitu. Innama nahnu mustahzi'un. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, jika huruf yang bertanda sukun bukan huruf yang wajib dipantulkan, maka tidak boleh dipantulkan. Seperti nahnu, ini ha ini, sin, ha ini kan harokatnya tandanya sukun. Ini nggak boleh dipantulkan karena bukan huruf yang harus dipantulkan. Jadi kita membacanya nahnu, jangan dibaca nahanu. Ini juga
mustahzi'un, jangan ada pantulan ini. Jangan jangan seperti itu. Nah, kenapa ini dijelaskan? Karena beberapa orang yang saya dengar membaca Al-Quran itu memantulkan huruf yang selain huruf wajib dipantulkan itu. Nah, maka ini salah gitu. Nahnu mustahzi'un, seperti itu. Baik, kita ulangi. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Nah, kita berhenti di sini. Yang perlu dijelaskan ada mim sukun, sama seperti ini, mim sukun. Ini juga mim sukun. Tiga-tiganya dari mim sukun ini sukunnya tertulis. Sebagaimana ketentuan, kalau sukunnya tertulis berarti mim sukunnya dibaca dengan jelas. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Jadi jangan ada samar, jangan ada dengung di sini. Bihim, wah, itu kan ada dengung atau samar, itu nggak boleh. Jadi kalau sukun dari mim tertulis maka mimnya harus dibaca dengan jelas. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Jadi prinsip membaca Al-Quran yang lancar itu kalau panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan. Jangan yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Contohnya ya, Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ini kan nggak ada wawu di sini. Karena nggak ada wawu ya nggak boleh kita baca yastahzi'u bihim. Nah itu. Nah, ini lagi wa yamudduhum. Nah, ini nggak ada wawu kan di sini. Jangan sampai dibaca wa yamudduhum. Nah gitu. Jadi kalau tidak ada tanda panjang ya jangan dibaca panjang. Langsung saja wa yamudduhum. Nah, di sini ada mim sukun, setelahnya adalah huruf fa. Baca dengan jelas ini. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ada huruf G di sini. Kita orang Indonesia itu kenal dengan huruf G. Dalam bahasa Indonesia itu ada huruf G ya. A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Maka dalam Al-Quran itu huruf G itu seakan-akan huruf G gitu, tapi cara pengucapannya beda. Jangan sampai kita mengucapkan huruf G sebagai huruf G dalam bahasa Indonesia. Misalkan fi tug ya, nah, harus agak lembut sedikit ya kalau huruf G dalam Al-Quran itu. Fi tug ya. Jadi jangan tug ya. Ada fi ada apa ya, ada lebih lembut lah pokoknya, lebih kalau tuk ya itu kan agak kasar gitu, agak keras gitu. Tapi kalau tuh ya nah itu. Tapi jangan terlalu lembut. Kalau terlalu lembut nanti nyerempetnya ke huruf wawu. Nah ini bahaya juga. Fi tu ya itu kan menjadi wawu nanti. Tu ya. Jadi jangan ekstrim kanan menjadi huruf G. Tu ya. Jangan ekstrim kiri menjadi huruf wawu. Tu ya. Nah, berarti ambil tengah-tengah. Tapi bukan berarti huruf G itu berarti antara huruf G dan huruf G dan huruf wawu, enggak juga gitu. Jadi tetap terdengar tuh ya seperti itu. Fi tughyanihim ya'mahun. Ada mim sukun yang sukunnya tertulis sebagaimana sebelum-sebelumnya. Kalau sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Fi tughyanihim ya'mahun. Kita lanjutkan. Ulaika alladzina ishtarawud dolalah. Di sini ada wawu, ya kan?
ada dhammah ketemu wawu. Kenapa kita tidak memanjangkan menjadi ulaika? Kenapa kita tidak memanjangkan? Kan kalau ketemu wawu, ya dhammah ketemu wawu kan katanya dipanjangkan seperti ini. Qalu ada dhammah ketemu wawu, kita panjangkan 2 harokat. Kalau berhenti ya, kalau digabungkan ke hamzah kan menjadi 4 sampai 5 harokat. Nah, ini ada dhammah ketemu wawu kok kita tidak panjangkan? Jawabannya seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena di atas huruf tersebut ada bulatan kecil seperti ini. Ini bulatan kecil. Ini kan ada bulatan kecil, berarti huruf wawunya tidak dianggap ada. Nah, tidak dianggap ada sehingga langsung ukalla. Wawunya sudah tidak dianggap ada, ataupun kalau ada tidak berpengaruh kepada panjangnya u. Jadi langsung saja ulaika seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ulaika alladzina ishtarawud dolalah. Nah, ini perhatikan di sini ada alif, ini namanya alif hamzatul wasl. Hamzatul wasl ini tidak terbaca ketika kata yang bergabung dengan hamzatul wasl ini digabungkan dengan kata sebelumnya. Jadi hamzahnya tidak terbaca. Jadi ini bacanya ulaikal ladzina ishtaraw. Nah, jadi hamzahnya enggak terbaca, langsung ke shin. Nah, langsung ke shin. Ini namanya hamzatul wasl. Sama seperti ini. Di alladzina ini kan. Ulaika kemudian ada alif. Maka alifnya ini tidak terbaca. Langsung kaf ini ke lam. Harokatnya kaf, ka ini langsung ke lam. Jadinya kalladina. Ya, jadi alifnya tidak terbaca. Kenapa? Karena ini namanya hamzatul wasl. Jadi hamzatul wasl itu kalau digabungkan dengan yang sebelumnya maka hamzahnya tidak terbaca. Kalau tidak digabungkan dengan yang sebelumnya barulah terbaca. Contohnya kita mau membaca dari ini. Jadi ulaik. Kalau kita baca dari sini menjadi alladzina. Kalau kita baca dari sini menjadi ishtarawud dolalah. Kalau kita baca dari sini menjadi ad-dolalah. Jadi hamzahnya menjadi punya harokat kalau kita membaca sepotong-sepotong. Alladzina ishtarawu kemudian ad-dolalah. Ya. Tapi kalau digabungkan maka hamzahnya tidak berharokat atau tidak dianggap ada sudah itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Ya, kan berhenti di sini kan, gak kuat nafas. Lalu kita ingin melanjutkan dari kata ini. Nah, ini pentingnya mengetahui hamzatul wasl ya. Kalau kita ingin mengulangi dari kata ini, maka cara bacanya adalah ini hamzahnya dibaca i. Ya, jangan dibaca dari na. Nah, kalau kita mau membaca dari na sekalian aja langsung dari alladzina. Atau sekalian dari ulaika, lebih sempurna lagi itu. Tapi kalau kita ingin mengulangi dari ini, maka ini harokat hamzahnya yang awalnya tidak berharokat. Karena kita ingin membaca dari sini, maka hamzahnya ini sekarang berharokat kasroh. Nah, dari mana harokat kasroh? Ini hubungannya dengan bahasa Arab. Jadi ishtaro yashtari, asal katanya kan seperti itu. Kalau ditulis dalam ilmu nahwu sorof itu ya ada harokat yang terbaca walaupun tidak tertulis tapi sudah diketahui bagi orang yang tahu kaidah bahasa Arab. Maka kita yang tidak pernah belajar bahasa Arab ya paling tidak tahulah cara bacanya gitu aja. Itu mengikuti yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Jadi ini membacanya ishtarawud dolalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Di sini ada kata robihat, huruf taknya tidak tertulis.
Sama seperti mim ya, mim ini kan. Kalau mim itu sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Kalau tidak tertulis tidak dibaca dengan jelas. Huruf ta juga ini sama. Jadi kalau huruf ta-nya ini ada sukun di atas tertulis maka dibaca dengan jelas. Karena tidak tertulis maka tidak dibaca dengan jelas lagi. Artinya tidak terbaca huruf ta sudah ini. Kenapa? Karena digabungkan kepada huruf ta berikutnya. Jadi kalau pertemuan dua huruf hijaiyah yang sama ini, huruf ta dengan huruf ta, huruf mim dengan huruf mim, huruf ain dengan huruf ain, itu maka itu menjadi satu. Huruf yang pertama disatukan kepada huruf yang kedua sehingga huruf pertama tidak terbaca lagi sudah karena sudah gabung gitu. Kenapa ini penting dijelaskan agar kita tidak membaca terpisah antara robihat dengan tijaratuhum. Contoh, fama robihat tijaratuhum. Nah itu kan dipisah itu. Robihat ti itu kan dipisah. Nah, padahal dalam hukum tajwid kalau ada dua huruf yang sama dikumpulkan jadi satu. Jadi langsung tasydid sudah yang dibaca. Yang di depan ini karena sudah berkumpul dengan ta, ada tanda tasydid sebagai penekanan. Tanda yang kedua, huruf ta yang di depan tidak ada sukunnya sehingga langsung kepada huruf ta yang selanjutnya. Cara bacanya robihati, hati langsung seperti itu. Jangan hat nggak ada huruf ta yang pertama sudah tidak terbaca lagi, sudah masuk kepada huruf yang kedua. Itu ketentuannya. Ketentuan yang kedua, kalau kita berhenti di sini, ya, sehingga tidak menggabungkan huruf ta pertama dengan huruf ta kedua, maka huruf ta ini dibaca dengan jelas. Contoh, ulaika alladzina ishtarawud dolalata bil huda fama robihat. Nah, huruf ta yang pertama ini terbaca dengan jelas. Kenapa? Karena gak gabung. Kita tidak menggabungkan dengan huruf ta yang kedua. Kita praktik yang menggabungkan ya. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mim sukunnya tertulis. Kita sudah paham, dibaca dengan jelas karena sukunnya tertulis. Tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup mari kita baca bersama. Pemirsa di rumah bisa mengikuti bacaan berikut, kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum
في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengaji Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 16. Semoga tetap semangat untuk belajar mengaji Al-Quran. Salam Qurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.